Ini ada berita mengenai PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera yang rupanya sudah mulai main adu-adu ya. Kenapa tiba-tiba dia mengadukan media online arrohmah.id dan beberapa media sosialnya. I don't know exactly apa saja yang diadukan. Ada gambarnya ya. Saya tidak tahu kenapa kemudian kok menjadi overacting seperti ini. Padahal saya paling tidak suka orang ngadu-ngadu ke Bareskrim. Kalau mau debat aja, ya, jangan main adu-aduan, ya. Tapi oke lah, karena ternyata ada yang membantahnya juga. Oke, kita lihat ya. Tim hukum dan advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera di bawah koordinasi Zainuddin Paru, SHMH. Ini teman saya ini, satu tim pembela Anies Baswedan kemarin telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, Jakarta Rabu. Laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana fitnah dan atas serangan terhadap nama baik PKS oleh arrohmah.id di kanal sosial media X dan Instagram. Ini kita bertanya ya. PKS itu ya dia ingin mengatakan dia badan hukum, subjek hukum ya. Tapi apakah dia kemudian menyandang harkat dan martabat ya sebagai partai politik? Karena dia partai politik, dia bukan perusahaan loh yang mencari untung dan rugi. Partai politik itu justru hidup dari kepercayaan masyarakat. Ya, dan itu masyarakat berhak menghukum, berhak protes. Tapi ini kita bicara wilayah demokrasi ya, bukan wilayah bisnis. Ketika Anda bicara untung dan rugi seolah-olah bisnis entity ya. Oke. Zainuddin Paru yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS menegaskan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, luar biasa Zainuddin Paru ya, tindakan baik penyelenggara maupun warga negara harus dikawal agar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada warga negara yang berhak bertindak melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, ujar Zainuddin. Jadi batas-batasnya apa yang menurut Anda batasnya? Enggak boleh tidak boleh mengkritik PKS ya. Ia menuturkan PKS mengajukan pelaporan ini bukan karena bersikap reaktif, tetapi untuk mengajarkan bahwa PKS tidak ingin bertindak main hakim sendiri. Luar biasa. Lalu maksud Anda mau main hakim sendiri gitu, datangin orang, geruduk orang gitu. Kalau seandainya tidak melaporkan, ini kan dua tindakan yang menurut saya juga nggak ada bagusnya juga. Main hakim tentu tidak bagus, melaporkan cemen banget gitu loh. Biarlah perangkat hukum negara yang akan menjalankan proses selanjutnya atas pelaporan ini sehingga keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya, tambah Zainuddin. Keadilan buat siapa? Ya, kita pemilih PKS yang dilukai PKS, Anda nggak berpikir keadilannya. Kita ini menuntut keadilan. How come saya menitipkan suara untuk PKS bukan untuk mendukung Mulyono, bukan untuk mendukung Bobi Nasution, tapi untuk terus menyebarkan akal sehat. Ya, terus lurus itu. Lalu kenapa Anda kemudian seolah-olah mengabaikan suara itu? Ya kan begitu. Dan yang ngomong ini bukan saya aja, banyak pemilih PKS yang ngomong yang sama. Ya. Pelaporan yang diajukan PKS ke Polda Metro adalah dugaan tindak pidana pasal 311 ayat 1 KUHP dengan terlapor pemilik akun X dan Instagram arrohmah.id. Zainuddin berharap Polda Metro segera menindaklanjuti pelaporan yang diajukan oleh PKS agar adanya sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik. Karena penyebaran berita fitnah dan mencemarkan nama baik PKS menyebar luas dan Polda Metro juga menerima laporan PKS maka bola sekarang ada di Polda, kata Zainuddin. Agar ditindaklanjuti dengan serius, amanah dan profesional, dibuka setransparan mungkin. Agar tegak keadilan hukum, pelakunya dikenakan sanksi hukum yang berat. Luar biasa ya. Seolah-olah Anda dirugikan ya. PKS itu adalah public entity, entitas publik. Ya, Anda mencari suara dari kami loh. Ketika kami kecewa, masa kami tidak boleh mengkritik, tidak boleh marah-marah ya kan? Kecuali Anda kemudian ingin isolated ya. Tidak ingin dipilih, nah, itu baru. Ini Anda hidup dalam wilayah publik, wilayah ngambil suara orang tapi kemudian tidak mau dikritik. Oke.
Dan PKS sebagai salah satu korbannya dipulihkan nama baik dan harkat serta martabatnya pungkasnya. PKS tidak punya harkat dan martabat. Yang punya harkat dan martabat itu manusia. PKS itu benda mati. PKS itu partai politik. Perbuatan-perbuatan orangnya lah yang kemudian akan menentukan apakah harkat martabatnya itu ada. Dan orang ini kan tidak menyerang orang per orang. Tapi yang diserang adalah PKS sebagai public entity, ya. Kalau kita tidak paham tentang demokrasi ya sulit. Sebentar-sebentar ngadu, sebentar-sebentar ngadu, ya. Jadi cemen, ya. Nah, rupanya apa yang diadukan oleh PKS ini sudah diprotes oleh Aziz Yanuar dan kawan-kawan dari Indonesian Islamic Human Rights Commission, ya, IHRC atau Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia, Pusami, ya. Oke. Nanti kita bacakan sebentar lagi, ya. Itu ya sobat era sekalian, coba kita lihat reaksi sobat era sekalian dalam konteks ini, ya. Nanti kita lihat. Nih. Kita justru bertanya-tanya, kenapa Anda tidak laporkan Fufu Fafa yang jelas-jelas tidak hanya menghina, tapi menghina sekali. Ya, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak pantas, ya. Apakah karena sekarang sudah merasa satu kolam, ya? Oke. Yang terhormat rekan-rekan pers dan masyarakat, ini rilis pers mengecam pembungkaman demokrasi oleh PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan laporan pencemaran nama baik oleh tim hukum PKS ke Polda Metro Jaya terhadap terlapor akun media X dan Instagram @rahma.id, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa dalam negara demokrasi, partai politik sebagai salah satu elemen demokrasi sepantasnya dapat menerima segala bentuk kritik sebagai suatu keniscayaan dalam negara demokrasi yang terbuka dan menjamin kebebasan sipil. 2. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang lahir dari rahim reformasi seharusnya berada di garda terdepan dalam menegakkan demokrasi dan kebebasan sipil sebagai salah satu semangat reformasi, bukan justru bersikap anti kritik. 3. Bahwa pelaporan tersebut berpotensi diartikan sebagai upaya membungkam masyarakat yang melakukan kritik terhadap PKS, ya. Saya yakin pemilik akunnya ini pemilih PKS juga. Bayangkan. PKS bermaksud menghukum seberat-beratnya pemilihnya, kan begitu jadinya, ya. Bahwa seharusnya sebagai partai yang berasaskan Islam seharusnya mengedepankan tabayun dibandingkan terburu-buru mengambil langkah hukum. 5. Bahwa sebelumnya banyak akun-akun yang melakukan, banyak akun aja cukup, ya. Bahwa sebelumnya banyak akun yang melakukan penyebaran berita fitnah, hoax dan sara terhadap PKS. Sebagaimana contoh akun Kaskus Fufu Fafa dengan unggahannya keluar koalisi mati aja sekalian satu partai, bawa tuh istri-istri simpananmu ke neraka, dasar partai ya. Ini sebenarnya tulisannya BABI, ya, penjual agama, pramuria, semua lo dan PKS keluar koalisi. Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat. Pertanyaannya, mengapa PKS tidak melaporkan juga hal tersebut, ya? 6. Pertanyaan terakhir, apakah pelaporan yang dilakukan oleh tim hukum PKS ini dalam rangka pembuktian kesetiaan kepada in-group, luar biasa, atau kolamnya yang baru? Demikian rilis pers ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 September 2024. Yang menandatangani Aziz Yanuar PSHMH. Kemudian Sumadi Atmaja SHMH, ya. Jadi kontak personnya Aziz Yanuar dan Sumadi Atmaja. Dan sobat era sekalian, walaupun tentu tidak bisa dikait-kaitkan, yang jelas titlenya adalah Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia Pusami. Kita tidak tahu, ya, apa hubungannya dengan FPI, apa hubungannya dengan Habib Rizik, karena kita tahu bahwa Aziz Yanuar adalah pengacara yang sangat dekat dengan Habib Rizik. Jadi sahabat era sekalian, ini patut disayangkan, ya. Luar biasa, ya.
Begitu ya Sobat Era sekalian. Dan silakan komentar ya. Tapi saya tidak akan membacakan komentar yang bernada menghina, nanti diadukan lagi. Tapi mengkritik boleh ya. Menghina tidak boleh ya. Cukup Fufu Fafa yang menghina ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Saya sebentar lagi ada tamu datang ya. Apakah dia sudah tiba atau tidak? Kita lihat saja. Nah, kita lihat saja nanti. Oke. Telat banget ya. Jadi penjilatnya 10 tahun di luar kelaparan, akhirnya tergoda juga. Pas baru icip sedikit langsung deh ketagihan jadi galak. Tebakan saya akan ada orang yang akan dijadikan tumbal sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Fefe Fofo. Sudah hafal dengan gaya tipu-tipu keluarga Jokowi. Gua kirain PKS amanah, nggak taunya rakus juga ya. Apakah ini kritik apa menghina? Enggak juga, saya kira ini kritik ya. Ini namanya su'ul khotimah. Saya kira kritik juga ini. Apa tanggapan RH tentang Samsul yang ngomong ke Najwa? Jujur saja saya orangnya nggak suka baca. Budaya baca di rumah saya nggak ada. Apakah itu penyebab Raja Jawa dan anak-anaknya kekurangan narasi? Ya itulah jawabannya. Bagaimana Anda mau bernarasi yang baik kalau Anda nggak baca ya? Minimal tidak pernah memperhatikan hal-hal yang serius. Kan dia bilang adalah baca komik ya yang tidak serius gitu ya kalau bacaannya. Kami akan memberi ujian kamu dengan kelaparan. Sepertinya PKS belum di level itu. Mantap PKS, laporkan orang yang buat berita hoax. Luar biasa. Jadi ini pendukung Jokowi juga mendukung PKS sekarang. Kemudian PKS kalau mau bijak tidak ingin netizen asal nuduh. Nah sekarang agar tidak asal nuduh, netizen coba dong cari kebenaran pemilik akun Fufu Fafa yang sebenarnya dengan sejujur-jujurnya, tidak munafik. Makin terlihat wujud asli elit-elit PKS. Mudah-mudahan Allah tunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Semakin mendesak kebutuhan partai yang digagas Pak Anies. Mau nunjukin ada kerja ke junjungannya si Mulyono. Relawan YouTuber Refli Harun channel pasti akan membela menggeruduk DPP PKS jika PKS berani melaporkan RH. Is it? Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu ya. Saya punya subscriber tapi kan saya tidak kenal ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? PKS kalian bukan meminta maaf pada kami sebagai pendukung tapi malah terus membenarkan perilaku yang kami sudah tak sepaham lagi. Kalau masyarakat Refli besok dikasih komisaris lagi kok. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah pula saya akan pasti menolak. Kan begitu. Kan saya sudah bilang saya akan menolak semua jabatan yang diberikan rezim ini dalam 5 tahun ke depan. Itulah bentuk konsistensi saya. Kalau masyarakat miskin, aparat penegak hukum begitu cepat ambil tindakan, pas orang yang punya kekuatan sampai viral pun gak ada tindakan, hukum rusak dan bodoh. Iya PKS jangan